Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Fanetun Amanah dari Prodi SKIA dengan NIM 2010100228. Saya di sini akan menjawab UTS dari mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional di Indonesia. Soal yang pertama adalah faktor apa saja yang melatar belakangi lahirnya pergerakan nasionalisme di Indonesia. Gerakan nasionalisme di Indonesia sendiri muncul disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari tiga sebab. Yang pertama, lahirnya golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lampau pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian yang ketiga adalah rasa penderitaan sepenanggungan yang ditanggung oleh rakyat Indonesia akibat dijajah oleh Belanda pada saat itu. Sehingga hal-hal tersebut memunculkan adanya pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yakni faktor dari luar atau faktor dari luar Indonesia. Yang pertama, masuknya paham-paham baru di Indonesia seperti paham demokrasi dan nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah kemenangan nasionalisme Mahatma Gandhi di India. Yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan ini kemudian seperti menimbulkan rasa semangat, bahwa Indonesia juga bisa seperti Jepang yang menang atas Rusia, begitu. Atau maksudnya tuh Indonesia bisa menang atas Belanda seperti Jepang menang atas Rusia. Kemudian soal yang nomor 2 adalah manfaat dan nilai apa saja setelah saya mempelajari sejarah pergerakan nasionalisme di Indonesia. Menurut saya, manfaat dan nilai setelah mempelajari sejarah pergerakan nasionalisme di Indonesia antara lain yang pertama, manfaat dan nilai pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu sangat penting. Salah satu faktor yang memunculkan pergerakan nasionalisme di Indonesia adalah faktor pendidikan. Kemudian yang kedua adalah faktor persatuan atau nasionalisme itu sendiri. Karena munculnya pergerakan ini seperti yang disebutkan sebelumnya itu muncul karena adanya rasa sepenanggungan akibat penderitaan yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda. Nah, rasa tersebut itu memunculkan rasa nasionalisme, rasa kebersamaan, rasa persatuan gitu. Kemudian yang soal nomor 3 adalah apa yang dimaksud dengan politik kolonialisme. Politik sendiri adalah seni atau ilmu untuk memerintah, baik secara konstitusional maupun non konstitusional. Sedangkan kolonialisme adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menduduki negara lain dengan tujuan memeras sumber daya di dalam negara tersebut. Nah, menurut saya yang dimaksud dengan politik kolonialisme sendiri seni atau ilmu untuk memerintah suatu negara dengan tujuan untuk mengeruk atau menguras sumber daya alam yang enggak cuma alam, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di dalam negara tersebut untuk kepentingan di negara asal. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.